Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hazeki Faturrahman dengan NPM 856859859. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum IPA dengan judul Praktikum Pencernaan Makanan. Mari saksikan praktikum. Judul percobaan: Struktur Sistem Pencernaan. Tujuan percobaan dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Landasan teori: makanan yang kita makan harus melewati proses pencernaan terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Pencernaan adalah proses penguraian makanan yang semulanya kasar menjadi halus. Makanan yang sudah dicerna berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Lalu sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah. Proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi oleh otot. Seluruh pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar melalui anus. Ada dua jenis pencernaan makanan yang terdiri dalam tubuh, yaitu pencernaan secara mekanis adalah pencernaan makanan secara mekanis terjadi di dalam mulut. Makanan dilumat oleh gigi sampai hancur agar lebih mudah untuk ditelan. Pencernaan secara kimiawi: pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim yang terjadi di dalam rongga mulut, lambung, dan usus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari makanan yang serap oleh tubuh. Prosedur percobaan: pertama, perhatikan gambar sistem pencernaan yang terdapat pada lembar kerja. Kedua, urutkanlah sistem pencernaan tersebut melalui dari mulut. Ketiga, tuliskan bagian-bagian pada lembar kerja. Keempat, simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Hasil pengamatan: bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia adalah A. Rongga mulut, B. Kerongkongan, C. Lambung, D. Usus besar, E. Usus halus, F. Anus. Pembahasan: bagian mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar lebih halus. Yang terakhir adalah ludah yang membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah. Kedua, ada bagian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi antara rongga mulut menuju lambung yang melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya menggunakan waktu selama 6 detik. Ketiga, bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung terbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan kita. Keempat, bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Kelima, bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Dan yang terakhir adalah rektum atau anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kesimpulan:
Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ, dalam, dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim, memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah menjadi makanan kecil dan lembut oleh gigi, proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim,